Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertatap muka, adik-adik mahasiswa semester 1 pada mata kuliah pengantar ilmu politik. Jadi saya menggantikan pengampuh yang sebelumnya. Adik-adik sekalian, penting saya sampaikan di sini bahwa banyak orang atau banyak teman di luar fakultas kita yang seringkali salah menafsirkan apa itu ilmu politik. Apa ilmu politik itu dianggap sebuah ilmu yang bisa tipu menipu atau yang lainnya. Padahal tadi Ziyad sudah menyampaikan bahwa pemaknaan dan pengertian dari ilmu politik, ilmu yang mengatur tentang negara ya. Ya, kita coba belajar bersama-sama. Yang pertama, sifat dan arti ilmu politik. Perkembangan ilmu politik. Jadi ilmu politik ini di catatan saya coba review, masih muda usianya karena lahirnya di abad 19. Abad 19 berarti 1800 sekian. Ini ilmu politik baru lahir dan itu dikatakan sangat muda usianya. Kemudian apa sebelum abad 18, 17, 16 sampai jauh sebelum abad 1, 2, 3 ini sudah ada perkembangan? Ada. Ilmu filsafat jauh lebih duluan. Atau dulu masih percaya sama teologi. Teologi orang percaya, berkeyakinan, kemudian terjadi pergeseran ke metafisik. Metafisik orang cenderung berbicara keilmuan-keilmuan saintis, kayak penemuan-penemuan di bidang eh, biologi atau alam semesta atau pengembangan-pengembangan modern ya. Itu semuanya tertumpu pada fisika. Sehingga ilmu sosial dulu itu juga dianggap sebagai fisika sosial karena pada era-era itu masih belum bisa diterima, apalagi ilmu politik. Ilmu politik ini bagian dari ilmu sosial. Tetapi perkembangan cepat itu terjadi di cabang ilmu sosial di bidang ilmu politik. Ilmu politik berkembang secara cepat berdampingan dengan cabang ilmu sosial lainnya. Ada sosiologi, ada antropologi, ada psikologi. Nah, dalam perkembangannya mereka saling mempengaruhi. Kenapa saling mempengaruhi? Karena di dalam ilmu politik yang di situ notabene-nya itu mempelajari persoalan sistem kenegaraan, dibutuhkan interaksi sosial. Sehingga masalah interaksi sosial itu juga dibutuhkan ilmu sosiologi dan banyak teori-teori yang dikembangkan di ilmu sosiologi. Ada Kamte kalau teori konflik, ada Kusser juga ada, nanti coba kita pelajari bersama di luar dari mata kuliah. Ini di pertemuan selanjutnya kita bisa membedah di situ. Ada antropologi, ada psikologi, karena di situ juga bicara soal kewilayahan, kedaerahan, ada psikologi, jadi psikolog seseorang. Ketika kita ini membahas sebuah kebijakan, kita juga harus punya ilmu psikologi juga, kebijakan kemasyarakatan atau kebijakan soal tata lingkungan atau kebijakan-kebijakan yang lainnya. Yang jelas dari cabang-cabang ilmu sosial ini selalu berdampingan dan selalu mempengaruhi. Apabila ditinjau dalam rangka yang lebih luas, maka jauh lebih tua umurnya ia disering disebut ilmu sosial yang tertua. Dalam ilmu sosial, ilmu politik ini dianggap tertua. Padahal ilmu politik ini masih dianggap muda. Karena ada ilmu filsafat atau ilmu metafisik ya, ilmu fisika, ilmu kimia ini jauh sebelumnya
ilmu-ilmu itu sudah praktek duluan. Perkembangan itu bersandar pada sejarah dan filsafat. Karena ilmu filsafat itu selalu membedah secara hakikat, kemudian diartikan secara epistemologi, selanjutnya dieksekusi secara aksiologi. Nah, sehingga dengan menggunakan dasar dari ilmu filsafat ini, keilmuan-keilmuan itu terurai semuanya. Karena ilmu filsafat ini selalu mencari, mengembangkan dari yang ontologi, yang hakikat, kemudian diperjelas secara epistemologi. Begitu juga dalam ilmu politik, kita selalu berkembang perpolitikan kita ini. Kalau dulu sebelum kemerdekaan, pandangan negara di sebelum Indonesia ya, ini masih monarki. Ada Majapahit, ada Singosari, ada Demak, ada Mataram, kemudian ke Solo ya, Surakarta, sampai terjadi kemerdekaan Republik Indonesia menggunakan sistem republik, bukan menggunakan sistem monarki. Nah, sehingga perkembangan dari ilmu politik yang sudah kita jalani sampai hari ini sangat drastis sekali. Bahkan di sistem pemilu sekarang, dulu ada yang sistem perwakilan, sistem proporsional, dulu ada proporsional tertutup, sekarang proporsional terbuka. Dulu ada pemilihan perwakilan, sekarang pemilihan langsung. Artinya dulu milih presiden MPR yang milih, sekarang milih presiden langsung vote gathernya, langsung milih kita. Nah ini selalu ada peningkatan-peningkatan, perubahan-perubahan terus diperbaiki, kebijakan-kebijakannya juga terus diperbaiki, tidak lepas dari kajian-kajian akademik baik sosiologi maupun antropologi. Adik sekalian, di dalam perbandingan menurut kesejarahan, saya coba membandingkan antara Yunani kuno dengan di Indonesia. Berbicara konteks ilmu politik, konteks negara, pemikiran negara dimulai 450 sebelum Masehi jauh. Ada Plato, ada Aristoteles, ya, itu di Yunani. Kalau kita bandingkan di Indonesia ada konsep negara Kartagama seperti yang dialami di era Majapahit, tapi itu kan abad ke-13 sampai ke-15 atau babat tanah Jawa di situ. Tetapi kalau kita coba bandingkan di situ antara pemikiran negara yang sudah dikonsepkan jauh sebelumnya, ada Plato. Kalau Plato ini cenderungnya memang monarki. Karena Plato beranggapan bahwa yang layak menjadi pemimpin atau pimpinan itu harus diukur dulu apakah SDM-nya ini mumpuni atau gennya ini ada apa tidak dia terah sebagai pemimpin. Ya, Plato cenderung itu. Kalau muridnya Aristoteles berbeda. Aristoteles menginginkan bahwa sistem yang pas itu adalah demokrasi. Dan sampai hari ini, alhamdulillah, demokrasi di Indonesia masih dianggap sistem yang ideal. Meskipun tetap ada kelebihan maupun kekurangannya. Dalam sistem demokrasi, meskipun calon yang diunggah ini tidak kurang mumpuni atau apa secara keilmuan ini masih kurang mampu, tetapi di tengah masyarakat mereka itu cenderung pilihannya itu menempati porsi yang tertinggi, mereka terpilih di mana-mana maupun di kepala desa atau di kepala daerah, di kabupaten atau di wali kota atau jadi DPR, di legislatif ya. Rata-rata mereka kita belum tahu, kita bisa mengukur tidak kemampuan mereka layak apa tidak dikritisi secara akademisi. Tetapi walhasil dengan sistem demokrasi karena pemilihnya banyak sehingga mereka pun jadi. Nah ini ada pengkritisan ya dari versinya Plato sama Aristoteles. Yang kedua di Asia ada beberapa pusat kebudayaan, ada Cina dan India.
telah mewariskan tulisan-tulisan yang bermutu. Kayak jijinya ada Konfusius, ada Kungfuzu, 500 tahun sebelumnya. Kalau di India ini ada Kasusastran Dharma Sastra. Ini juga sampai hari ini masih relevan dikaji ulang sama ahli-ahli filsafat untuk sekarang ini ya. Kalau kita bandingkan sebenarnya, tetapi mulai abad 19 telah mengalami kemunduran karena desakan pemikiran Barat yang dibawa oleh negara-negara Inggris, Jerman, USA, dan Belanda dalam rangka imperialisme. Jadi negara Kartagama yang pernah dirilis pada era Majapahit abad 13 sampai 15 akhirnya terkikis habis karena adanya penjajahan, adanya imperialisme, ada kolonialisme Belanda, ada VOC yang membonceng sekutu sehingga kurang lebih hampir 200-300-an tahun itu di bangsa kita ini terjajah. Untuk itu perbandingan menurut kesejarahan teman-teman ini, adik sekalian nanti bisa mendiskusikan ulang ketika kita masuk tatap muka ya. Kita masuk tatap muka. Biasanya nanti ada tugas analisis. Di situ untuk adik-adik sampaikan, ada kita coba ngulas Plato. Plato ini siapa? Dia domisilinya di mana? Plato ini punya karya apa saja? Itu di era tahun berapa? Ataupun Aristoteles. Aristoteles ini pemikiran seperti apa? Konsep-konsep yang dibangun kayak apa? Nah, itu nanti bisa didiskusikan sama adik-adik, dibuat artikel untuk dipresentasikan. Selanjutnya, dalam mendefinisikan ilmu politik, kita bisa cermati bahwa politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik. Di sini negara ya, yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem dan melaksanakan tujuan tersebut. Nah, untuk dapat melaksanakan tujuan perlu ditentukan kebijaksanaan umum. Public policy-nya harus ada yang menyangkut peraturan, pembagian, atau alokasi dari sumber-sumber dan result yang ada. Nah, sehingga bermacam-macam kegiatan dalam satu sistem kenegaraan, kalau sudah masuk di domainnya politik, ini harus ada kebijakan yang dikeluarkan. Atau sebaliknya kita sebagai masyarakat harus mengkritisi, mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pihak pemerintah. Nah, untuk itu, dari mahasiswa FISIP ini nantinya bisa menganalisis baik itu kebijakan yang dari daerah atau dari pusat. Kalau dari daerah di Kabupaten Mojokerto ini ada perda. Biasanya perda itu sebelum diundangkan itu ada raperdanya, ada rancangannya. Nah, rancangan ini kan dikritisi di situ. Selaku akademisi harus bisa mengkritisi rancangan-rancangan yang akan diundangkan atau rancangan undang-undang atau kayak yang di atas itu omnibus law sekarang ini apa ini yang masih kurang atau sudah pas, selalu mencari format baru lah dalam rangka melaksanakan kebijakan tersebut. Pemerintah itu harus memiliki power, harus memiliki authority, punya kewenangan yang dipakai untuk membina kerjasama maupun menyelesaikan konflik-konflik yang muncul dalam proses kebijakan maupun baik input maupun output. Outcome-nya apa? Nah, ini harus, kalau nggak ada power, nggak ada kewenangan, nggak bisa itu. Nah, cara-cara yang dipakai dapat bersifat persuasif maupun paksaan. Artinya paksaan di sini itu kadang sulit untuk bisa perumusan keinginan dari kinerja-kinerja pemerintah. Nah,
Setelah mengetahui sebagian dalam definisi ilmu politik, kita akan mempelajari konsep pokok dari ilmu politik ini apa. Nah, konsep pokok ilmu politik yang digunakan untuk mendefinisikan dan mengetahui ilmu politik ada 5. Nah, ini perlu dicatat sama adik-adik ini. Yang pertama state, negara. Nanti kita akan mengartikan dari definisi ilmu politik dalam perspektif negara, state. Yang kedua power, kekuasaan. Yang ketiga ada decision making, ada pengambilan keputusan. Yang keempat ada policy, ada kebijakan. Yang kelima ada distribusi atau allocation, untuk mengalokasikan pembagiannya. Nah, masing-masing dari konsep ini akan mendefinisikan makna dari ilmu politik itu seperti apa. Oke, yang pertama kita coba definisikan. Power, kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan pelaku. Ini kekuasaan. Ada halnya umpamanya dia punya kuasa, Pak, tapi dia nggak punya kekuasaan. Apakah ada? Ada. Dia punya kuasa karena personal tadi dipilih menjadi bupati atau kepala desa atau gubernur. Dia terpilih. Tetapi di belakangnya proses dia jadi ini digerakkan oleh oligarki. Digerakkan oleh tangan-tangan di belakangnya yang mensupport dia jadi. Nah, itu namanya dia punya kekuasaan tapi tidak punya kuasa. Dia mau merumuskan sesuatu harus tanya dulu sama yang modali, sama yang musuh di belakang. Bagaimana ini kebijakan ini? Bisa jalan apa enggak? Untuk menganalisis kekuasaan. Jadi kekuasaan itu memang orang orang atau kelompok bisa mempengaruhi tingkah laku kelompok lain. Tetapi kalau seorang yang punya kekuasaan, punya kuasa tapi nggak punya kekuasaan ini ya, itu juga ya paradok ya. Dia punya kuasa merintah ini, tapi sebelum dia mengeluarkan kebijakan harus koordinasi dulu dengan mereka-mereka yang di belakangnya, yang mensupport, mendorong, membiayai dia untuk jadi. Nah, di sini ilmu politik diartikan semua kegiatan yang menyangkut masalah memperebutkan dan mempertahankan kekuasaan yang menyangkut kepentingan seluruh masyarakat. Jadi poinnya di sini adalah dalam pandangan power, kekuasaan, mengartikan ilmu politik itu adalah ilmu yang membahas tentang merebut dan mempertahankan kekuasaan. Jadi politik itu diarani, pokoknya kalau bicara politik berarti dia merebut atau mempertahankan kekuasaan. Itu politik. Sama halnya yang sekarang ini kan, ketika presiden jadi dia akan mempertahankan kekuasaannya, ketika partainya dapat suara terbanyak dia akan mempertahankan kekuasaannya. Bagi mereka yang belum jadi, bagi partai yang suaranya sedikit, dia akan punya tujuan untuk apa? Merebut kekuasaan. Jadi poin di sini ilmu politik adalah ilmu yang membahas tentang merebut dan mempertahankan kekuasaan. Itu dalam perspektif power. Ada lagi Harold Laswell dalam Power and Society. Ilmu politik mempelajari pembentukan dan pembagian kekuasaan. Ini mereka mengartikan politik itu pokoknya pembagian kekuasaan yaitu politik. Ada Romson dalam The University Teaching of Social Science.
Ilmu politik mempelajari kekuasaan dalam masyarakat, yaitu sifat hakiki, dasar, proses, ruang lingkup, dan hasil. Daniel Noor dalam pengantar pemikiran politik mengartikan ilmu politik memusatkan perhatian pada masalah kekuasaan dalam kehidupan bersama. Singkat kata, dalam perspektif kekuasaan, ilmu politik itu diartikan ilmu yang membahas masalah kekuasaan, baik itu mempertahankan kekuasaan atau mengambil alih kekuasaan demi kepentingan seluruh masyarakat. Setelah konsep politik kekuasaan, ada yang kedua yaitu pengambilan keputusan. Decision adalah membuat pilihan di antara beberapa alternatif. Sedangkan menurut istilah, pengambilan keputusan menunjuk pada proses yang terjadi sampai putusan itu tercapai. Joy Mitchell dalam Politik Analysis and Public Policy mengartikan politik adalah pengambilan keputusan kolektif atau pembuatan kebijakan umum. Dalam perspektif decision making, pengambilan keputusan, mengartikan bahwa politik itu yang penting ada pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan umum. Kalau sudah mengeluarkan kebijakan, sudah ada membuat keputusan untuk diimplementasikan, itu berarti diartikan sebagai ilmu politik. Kalau yang pertama, soal power, kekuasaan, sapa sing kuwasa itu ya ilmu politik. Ini ada dua paradigma. Sehingga pengambilan keputusan ini ya tidak serta-merta keluar, tetapi ya melalui sarana-sarana yang lainnya. Ada pengambilan keputusan itu berangkatnya dari legislatif, ada usulannya eksekutif. Nah, ini tetap di situ dimaknai bahwa itu adalah ilmu politik. Karena menampung aspirasi untuk digodok, diunggah menjadi kebijakan, atau merubah kebijakan yang lama dengan kebijakan yang baru. Tuh, pengambilan keputusan secara kolektif juga kan butuh dukungan juga di sana fraksi-fraksinya itu. Oke. Selanjutnya konsep pokok ilmu yang ketiga ini ada kebijakan umum public policy. Adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik dalam usaha memilih tujuan dan cara-cara mencapai tujuan-tujuan itu. Dan objek politik adalah kebijaksanaan pemerintah, proses terbentuknya serta akibat-akibat atau dampak yang dikeluarkan akibat dari kebijakan tersebut secara terarah melalui pemakaian kekuasaan. Ini hampir sama dengan public policy tadi, sehingga seluruh kebijakan yang dikeluarkan ini sudah masuk dalam zona ilmu politik. Akan tetapi dalam David Aston itu mengartikan ilmu politik adalah studi mengenai terbentuknya kebijaksanaan umum. Study of the making of public policy. Ini David Aston. Nanti kamu bisa mengurai khusus terkait David Aston, teori-teori apa yang ia gunakan untuk menganalisa, itu bisa dikaji dalam bentuk makalah atau kita diskusikan secara kelompok. Jadi seperti itu ya. Adik-adik sekalian, setelah tiga kita mengurai paradigma dari ilmu politik, ada yang keempat terkait dengan negara, state. Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi, yang sah dan ditaati oleh rakyat. Roger F. Saltown dalam Introduction to Politics mengartikan ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari negara. Seperti yang Ria tadi sampaikan ya.
tujuan negara dan lembaga-lembaga yang akan melaksanakan tujuan-tujuannya, hubungan antar negara ini diplomasi dan warga negara. Jadi hubungan interaksi antara negara dengan negara atau negara dengan warganya atau dengan negara-negara lain, ada NATO atau menjalin kelompok kerjasama dalam hal ekonomi, ada G7, ada G12, ada KTT, ada juga BRIDGE. Nah, ini diartikan bahwa itulah ilmu politik. G. Burns mengartikan ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari kehidupan negara, yang merupakan bagian dari kehidupan masyarakat. Ilmu politik mempelajari negara itu melakukan tugasnya. Sehingga di dalam melakukan tugasnya yang berbicara terkait dengan kehidupan masyarakat, maka pendekatan sosiologi, pendekatan antropologi, pendekatan psikologi ini sangat dibutuhkan oleh orang-orang atau aktor-aktor pelaku politik itu tadi. Nah, kalau aktor-aktor ini tidak berbicara atau kajian eh, eh, ilmu politik ini tidak didasarkan pada sosiologi, antropologi atau psikologi, ini ya kacau juga mereka. Susah untuk kita ajak diskusi. Kemudian yang terakhir ada distribution ya, ada pembagian. Apa sih yang dibagi? Coba kita lihat di sini. Pembagian ialah pembagian dan penjataan dari nilai-nilai value dalam masyarakat. Value adalah suatu yang dianggap baik atau benar, sesuatu yang diinginkan, sesuatu yang mempunyai harga dan karena itu dianggap baik, sesuatu yang dimiliki manusia. Kalau Harold Laswell ini mengartikan politik adalah masalah siap mendapat apa, kapan, dan bagaimana. Nah, ini merujuk lagi kepada pendapatnya David Easton. Sistem politik adalah seluruh dari interaksi-interaksi yang mengatur pembagian nilai-nilai secara autoritatif berdasarkan wewenang untuk dan atas nama rakyat. Sehingga istilah dari ilmu politik itu tadi kita punya pendekatan 5 konsep politik dalam mengartikan apa sih ilmu politik menurut dari 5 konsep tadi. Nah, ini kalau adik-adik ingin mengutip, ini ada sumber bukunya ya, ada Miriam Budi Dasar Ilmu Politik, ada Pak Inu Kencana pengantar politik, ada James Barren ilmu politik suatu perkenal lapangan, ada Daniel Nur pengantar kepemikiran politik. Ini yang bisa saya sampaikan, kemudian kita bisa tanya jawab, diskusi terkait dengan pengantar ilmu politik. Ya, seperti itu. Bisa adik-adik sekalian untuk sesi tanya jawab. Oke, silakan. Sedikit bertanya, Pak. Ya, silakan, Jian. Berbicara mengenai ilmu politik menurut kekuatan, Pak. Ya, kan ini politik kan antara merebut kekuasaan, Pak ya. Bagaimana kekuatan militer suatu negara dapat digunakan sebagai alat kebijakan berpolitik, Pak? Apakah boleh dipakai atau tidak, Pak? Oke, terima kasih. Kita bisa melihat fenomena di Indonesia di mana pada era Orde Baru militer begitu kuat, luar biasa. Sehingga militer ini dijadikan alat negara untuk masuk ke politik. Maka Orde Baru itu kuat sampai 32 tahun berkuasa karena militer masuk, TNI Polri juga masuk pada saat itu. Siapapun yang merongrong kekuasaan itu akan dibabat habis pada saat itu ya, karena memang legal. Sehingga kekuatan tentara militer
yang masuk di politik dan dijadikan alat kekuasaan untuk melegitimasi dan melanggengkan kekuasaan, ternyata di Indonesia ini berjalan 32 tahun. Dan itu tidak diterima. Akhirnya terjadi peristiwa 98, di situ ada era reformasi. Saya nggak tahu apa teman-teman sudah lahir pada saat itu ya, terjadi era reformasi sampai hari ini itu disepakati bahwa militer sudah tidak bisa masuk di perpolitikan Indonesia. Militer ditarik ke barat. Karena apa? Ketika militer ini masuk, maka cenderung otoriter, otoritarian, dan tidak memberikan kebebasan. Nah, pada saat itu, setelah Pak Harto turun, digantikan Pak Habibie. Pak Habibie kemudian merancang pemilu yang demokratis ya pada saat itu ya, sehingga muncullah presiden dari hasil pemilu itu Kiai Haji Abdurrahman Wahid pada tahun 1999. Tapi pada saat itu sistem yang dulu masih perwakilan berubah kepada pemilih langsung, tetapi sama. Mereka masih pakai perwakilan tertutup juga. Sehingga pada era Orde Baru, itu kalau pemilihan presiden, ya toh, itu yang milih adalah MPR. Bukan seperti hari ini. Yang milih itu MPR. Lah kita ini apa nggak ada pemilu? Ada. Mereka tetap melakukan pemungutan suara, mereka tetap nyoblos, tapi yang dicoblos adalah gambar partainya. Sehingga yang menentukan nanti siapa yang memilih atau siapa yang jadi legislatif itu partainya. Itu pun terulang tahun 99 itu masih proporsional, masih perwakilan, dan tahun 2004, nah ini Anda sudah hadir itu, sudah sekolah ini ya. Tahun 2004 di era SBY baru di situ ada pemilu langsung. Jadi pemilu langsung itu memilih presiden langsung dicoblos pasangannya. Ada SBY sama Yusuf Kala waktu itu ya. Yang dicoblos ya itu. Ada dulu itu Pak Mega, Bu Mega sama Pak Prabowo. Ada Mega Pro ya di era itu ya. Ada juga siapa waktu itu ya? Pak Solahuddin Wahid, adiknya Gus Dur itu dengan Pak Wiranto. Jadi pertanyaannya dia tadi, apakah itu bisa berjalan sampai hari ini? Indonesia pernah seperti itu, tapi sekarang sudah tidak digunakan lagi karena cenderung otoriter. Kalau di negara-negara lain, mereka ada juga yang otoriter karena ada kudeta kekuasaan di situ. Ya, seperti itu ya, Jihad bisa diterima? Oke, Pak, bisa, Pak. Ya, Terima kasih. ya, yang lainnya, ya, ini Ya, dia. itu kan kalau negara itu punya sifat khusus gitu ya, Pak ya. Apakah di politik juga ada sifat khususnya? Apakah negara punya sifat khusus? Maksudnya Iya, yang itu ditanya, yang itu, yang ilmu politik, apakah ada sifat khususnya gitu? yang ilmu politik, ada politik khusus, politik umum ini ya. Ya, Iya. Jadi gini ya, adik-adik sekalian, tadi kan sudah disampaikan bahwa ada beberapa paradigma di situ. Apa sih politik? Ilmu politik itu memang secara umum itu bahas masalah negara. Ini umum. Apapun yang membahas masalah negara, dia berarti dia masuk bagian dari ilmu politik. Apakah kita belajar hari ini tidak masuk politik? Ya masuk, karena kita menggunakan kebijakan dari pemerintah. Mata kuliahnya juga ini kan dari kementerian, dari LLDikti, dari Dikti. Jadi banyak orang yang tidak belajar tentang politik, ini mereka bingung mengartikan politik ini apa. Padahal secara umum kita ini sudah
belajar ilmu politik. Kamu sebagai warga negara itu juga bagian dari politik. Mungkin yang dimaksud Nindi yang khusus bagaimana, Pak? Oh, tadi itu ada dalam perspektif kekuasaan. Oh, ini khusus berarti artinya ada ilmu politik itu ilmu yang membahas tentang kekuasaan. Nah, ini kan tidak semua orang bicara kekuasaan. Ya, ada yang membahas tentang decision maker, ada yang membahas tentang public policy, maksudnya kebijakan. Kamu kalau nggak belum masuk kuliah, belum tentu kamu akan bahas terkait dengan kebijakan-kebijakan itu. Waduh Pak, ini kebijakannya kok kayak tadi yang ditanyakan Ziad. Apakah masih memungkinkan militer ini dimasukkan politik? Nah, itu pernah ditentang sama gerakan mahasiswa pada saat itu. Oh, kebijakannya kurang pas. Seperti itu ya. Kemudian ada juga yang masalah tadi pembagian kekuasaan. Kalau sekarang ini ada koalisi. Koalisi itu banyak partai ini ya. Mungkin ada mengikuti ini. Partai PKB, kalau yang dulu ya ada PKB, ada Nasdem yang koalisi dengan presiden ini. Ada Nasdem, ada Golkar, ada apa lagi? P3, ya, Demokrat enggak. Ini ada pembagian kekuasaan juga. Mereka ada PDI ya, PDI berkuasa memang. Mereka juga dikasih jatah itu. Oh, ini jatah menterinya PDI, jatah menterinya ini yang baru Gerindra. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian yang ditanyakan dia apakah ada yang umum yang khusus, Pak? Itu juga tergantung perspektifnya juga. Kalau kita bicara umum, bicara negara, kalau yang khusus ya terkait dengan itu tadi yang sudah saya jelaskan tadi itu ya, konsep politik itu. Seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Bapak, tentang pembagian kekuasaan di bidang ilmu politik dan pemerintahan, apakah itu baik? Sudah, terima kasih. Oke. Untuk mendistribusikan dari pembagian kekuasaan, ini sistem kita ini kan menganut apa ya, pembagian politik ya ini. Mereka yang berkoalisi pasti ini dapat jatah. Secara prakteknya seperti itu. Kalau mereka tidak koalisi, mereka nggak akan dapat jatah kekuasaan. Nah, ini kan transaksionis. Sebenarnya ini kurang pas kalau orang-orang politik yang bicara itu. Ini kan pembagian mereka namanya kekuasaannya itu. Kayak yang sebelumnya Demokrat jadi oposisi. Tapi sekarang ini sudah kelihatannya bergerak semua. Masuk adanya mau pemilu hari ini ya. Koalisi-koalisi itu. Jadi kalau dikatakan apa ada pembagian kekuasaan, Pak, faktanya juga ada. Apakah itu cocok? Itu juga kurang pas. Sehingga transaksi-transaksi yang dibangun adalah transaksi politik. Sedangkan di era demokrasi ini harusnya yang dikedepankan adalah hukum. Bagaimana seluruh permasalahan itu diselesaikan secara hukum. Tetapi ada kecenderungan juga langkah-langkah negara ini diselesaikan secara politis. Nah, itu masuk dalam kategori pembagian kekuasaan. Halo ya, siapa? Halo? Ananda, Pak. Oh ya, Ananda. Oke. Iya, Pak. Saya mau bertanya, mengapa kekuasaan penting untuk memberi pengaruh pada kebijakan politik? Terima kasih. Oke. Dalam perspektif kekuasaan ini menempati piramid yang teratas. Kamu bisa buka teori-teorinya Mike Foucault ya. Jadi Foucault itu ada teori kuasa. Setiap kebijakan kalau tidak ada kekuasaan, pasti kebijakan itu tidak akan berjalan. Kamu mengeluarkan pendapat terbaik apapun,
rancangan undang-undang, tetapi kalau tidak punya kekuasaan, tidak akan bisa terrealisasi atau disetujui atau terimplementasi sampai bawah. Dari situlah pentingnya kekuasaan. Kalau Foucault itu menyampaikan bahwa strukturasi itu ya kuasa ini dari ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu ya harus butuh kekuasaan. Kalau nggak ada kekuasaan, nonsen bisa terdistribusikan. Itu ya. Ya. Adik-adik sekalian, untuk kita ketemu ulang, nanti kita bisa langsung di kelas dan pertanyaan-pertanyaan itu bisa ditampung, nanti bisa kita diskusikan di kelas. Kita akan berdiskusi baik ini di internal maupun mengkritisi ya terkait dengan belajar politik di Indonesia maupun di negara-negara yang lainnya. Nah itu ya, jadi tugas adik-adik nantinya bisa menelisik jauh karya-karya sastra yang pernah dikeluarkan di era Majapahit ya pada saat itu ya, atau kita menelisik konsep-konsep sebelum Masehi. Ada pemikirannya Plato, ada pemikirannya Aristoteles maupun Thomas Hobbes atau teori-teorinya Foucault dalam menganalisis kekuasaan ini seperti apa. Ya, saya kira itu untuk sementara yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.